Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan saya Pratama dengan Bapak Gunawan. Di sini izin sebelum Pak saya mencari Bapak Ya. mengenai dengan industri usaha Bapak. Ya, dilaksanakan ya. Oke, baik. Kita mulai aja. Ada beberapa industri yang saya jalankan. Memang pada dasarnya sih mayoritas banyak bergerak di bidang perdagangan barang ya, perdagangan barang yang dimana barang-barang yang kita maksud adalah barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti bawang contohnya, atau mungkin daging ya, daging sapi gitu ya. Tapi memang untuk menghadirkan barang-barang tersebut kita selalu bekerjasama dengan beberapa produsen atau mungkin beberapa feedlotter gitu ya, yang bisa membantu mendukung aktivitas industrinya kita sendiri. Kalau industrinya itu ada pusatnya di Jakarta, tapi memang kalau untuk distribusinya kita ada di Medan dan di Surabaya juga ada, termasuk Jakarta itu sendiri. Nah, kalau seandainya selain industri itu ada juga usaha yang lain adalah bentuknya usaha-usaha kuliner, ya ini lebih banyak mengadopsi sebenarnya ide-ide dari anak muda. Kita bangun sebuah kafe yang ada di kota Medan dan di Jalan Darussalam yang kita upayakan ini bisa jadi semacam tempat atau sarana bagi anak muda untuk berdiskusi atau mungkin untuk menghabiskan waktu, yang tentunya kita harapkan ini juga jadi sebagai tempat buat saya maupun teman-teman lainnya untuk mengisi waktu luang nanti. Nah, bisnis itu sejauh ini sudah dilaksanakan sejak tahun, kalau untuk bisnis lapangan sejak tahun 2017, termasuk juga dengan kafe yang juga sudah selesai di tahun 2018, dan insya Allah ini semua sudah berjalan walaupun dengan kondisi COVID-19 seperti yang saya 2 tahun terakhir ini itu banyak memukul usaha kita, yang tentunya membuat kita melakukan banyak melakukan inovasi ya, atau mungkin efisiensi agar semua usaha ini bisa berjalan. Ya alhamdulillah, walaupun tidak memberikan keuntungan yang maksimal, tapi sampai sekarang ini juga masih berjalan seperti itu. Kemudian Pak, setiap dalam kita berbisnis satu usaha gitu Pak, itu kan ada tantangan. Itu bagaimana Pak mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan dalam bisnis selalu ada. Tantangan yang paling berat yang kita hadapi adalah tantangan potensi kerugian yang mungkin timbul dari usaha itu sendiri. Nah, ini siasatnya banyak sih, jadi memang tidak semua industri bisa dilakukan sama. Ada industri A jenisnya ini pasti perlakuannya berbeda, industri B jenisnya ini pasti perlakuan juga nggak sama dengan yang pertama. Namun yang paling penting adalah mental itu yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi menghadapi mental, memiliki mental dalam bisnis ini yang paling rumit dan menjadi modal paling besar dalam pertahanan bisnis yang tengah mengalami tekanan seperti yang terjadi di banyak industri yang banyak yang merugi atau bahkan kolaps di 2 tahun belakangan ini. Nah, salah satu tantangan yang saya hadapi dalam bisnis pangan contohnya, itu barang menjadi tidak terjadwal. Artinya kita membeli barang dari produsen untuk nyampe ke kita itu menjadi tidak terjadwal dikarenakan COVID mengakibatkan lockdown di beberapa tempat, sehingga aktivitas barang ini tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini jadi tantangan kita. Jadi siasatnya apa? Siasatnya kita harus menambah pasokan. Kita harus memasukkan banyak pasokan dalam cold storage, sehingga nanti ini akan dijadikan bumper kita kalau seandainya nanti tiba-tiba terjadi gangguan pengiriman barang itu sendiri. Nah, itu di bisnis pangannya. Kalau kita bicara di bisnis konstruksinya yang banyak membantu atau membangun konstruksi pabrik kapal sawit, sebenarnya pada saat kondisi COVID kemarin tidak begitu mengalami banyak kerugian, tetapi memang tantangan selanjutnya yang kita hadapi adalah proses penjadwalan pembayaran dari pekerjaan yang tidak tepat waktu juga. Ini kita siasati dengan lebih banyak mengeluarkan modal untuk belanja karyawannya seperti gaji, makan, transportasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Seperti itu. Nah, tetapi memang yang jadi persoalan dalam tantangan bisnis yang seperti ini itu adalah minimnya tenaga kerja yang siap divaksin, sehingga kita kesulitan untuk mengatur kira-kira pekerja mana aja sih yang bisa untuk menempati wilayah-wilayah tertentu. Karena ada wilayah-wilayah yang mengatur ya mungkin ada perusahaan itu yang menyatakan kalau misalnya kita masukkan karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut untuk membangun konstruksi pabrik itu minimal harus ada vaksin 2 kali segala macam. Nah, hal seperti itu yang menjadi tantangan kita selanjutnya. Tapi ya alhamdulillah untuk bisnis sawit seiring dengan kenaikan harga CPO yang belakangan ini yang tinggi, kita tidak menemukan masalah pembayaran yang serius yang ada, cuma penjatuhan ulang yang diakibatkan oleh mungkin ya kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan itu tadi.
Kalau bisnis kuliner ini jelas merugi, karena kita memang sangat terpukul dengan pemberlakuan PPKM di Kota Medan yang sempat membatasi ruang gerak masyarakat. Anak sekolah yang banyak belajar secara online, mahasiswa yang juga sama belajar secara online, masyarakat yang lebih banyak tugasnya itu work from home, yang bekerja di rumah, ini juga mengurangi aktivitas mereka di luar, sehingga jumlah kunjungan tamu yang datang ke kafe kita itu juga menurun signifikan. Tantangannya adalah bagaimana menutup kerugian. Nah, memang pada dasarnya sih merugi berbisnis kafe belakangan ini, karena itu kita harus menambah modal lagi. Kalau inovasi, saya pikir sih inovasi dari makanan atau mungkin produk-produk seperti hummus segala macam itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Tapi memang yang jadi persoalan serius adalah karyawan yang sudah terlanjur bekerja, ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang merugi, ini menjadi tambahan masalah kita dalam memutar cash flow di kafe tersebut. Tapi lagi-lagi intinya sih mental ya. Artinya pada saat kita berhadapan dengan potensi kerugian, seharusnya kita tidak takut, kita harus hadapi dengan solusi. Seperti itu sih. Kemudian Pak, rencana Bapak untuk usaha tetap berjalan itu bagaimana Pak? Untuk masa yang datang Pak, seperti 5 tahun akan datang gitu kan? Ya. Kita tuh nggak tahu bagaimana dan keadaan. Ya, kita berhadapan dengan kondisi yang tidak pasti. Setelah kemarin kita dihajar COVID-19, sekarang kita muncul lagi Omicron. Tapi kita udah punya proyeksi bahwasanya kalau seandainya Omicron hadir, ini nantinya akan menekan harga sawit yang punya juga akan kita proyeksikan bisa menimbulkan masalah pada pengerjaan proyek-proyek kita di pabrik kelapa sawit tersebut. Ini yang jadi masalahnya. Jadi ke depan kita berupaya bagaimana supaya untuk menyediakan cash flow tambahan manakala terjadinya kegagalan bayar atau mungkin ada potensi penurunan harga sawit yang membuat perusahaan kesulitan untuk bayar ke kita. Yang kedua, dengan semakin banyaknya kasus, kalau seandainya kita berharap tidak sih, tapi kalau seandainya terjadi, kita sih berharap nanti kasus-kasus yang kayak misalkan penambahan jumlah pasien COVID-19 karena Omicron, ini bisa saja nanti transaksi bahan pangan itu juga mengalami jalur distribusi, gangguan distribusi yang kalau kita lihat itu sempat parah di tahun 2020, tapi kita berharap di 2022 nanti atau mungkin tahun selanjutnya ini tidak terjadi. Kita optimis bahwasanya dengan vaksinasi, dengan protokol kesehatan yang sudah mulai dijalankan oleh masyarakat, ini akan mengurangi dampak resiko dari penyebaran COVID itu, sehingga kita yang sempat katakan di tahun 2020 akibat belanja barang yang tidak tepat waktu dengan fluktuasi harga yang cukup tajam seperti itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Tetapi kalau seandainya terjadi, apa yang harus kita lakukan? Sama, stok kita harus mumpuni, dan kita juga harus pastikan nih supplier-suppliernya kita ataupun distributornya kita sendiri ini mampu memenuhi tenggat pembayaran untuk barang yang sudah kita titipkan, untuk barang yang sudah terjual, sehingga nanti ini bisa memudahkan cash flow kita ke depan. Jadi lagi-lagi modal yang perlu dipersiapkan di sini. Modal ini nggak gampang. Kalau demikian, kita sudah mencoba mendekati perbankan untuk menambah kayak semacam pagu kredit. Jadi ada omnibus loan, artinya pinjaman yang sudah dituju oleh bank, tetapi belum kita tarik. Artinya mereka sudah menyetujui pinjaman untuk sekian juta, katakanlah atau mungkin sekian miliar. Tetapi kita belum mengambil pinjaman itu, tapi itu sudah disiagakan. Kalau terjadi krisis atau mungkin masalah baru seperti yang terjadi di tahun sebelumnya itu, begitu sih. Kemudian Pak, ada pertanyaan saya. Menurut Bapak, apa sih industri yang akan maju gitu Pak, akan datang itu lebih berpotensi lah Pak untuk masyarakat lah? Yang pasti kalau saya mengklasifikasikan industri itu ada 3 ya, ada yang defensif, ada yang mampu bertahan tadi ya dengan kondisi krisis, ada yang tumbuh, ada yang cyclical musiman. Kalau kita bicara bahan pangan defensif, artinya bisnis ini akan tetap hidup selama kita punya modal, selama kita bersaing harganya, selama kita punya langganan yang kita jaga, ini akan tetap hidup. Kalau yang bisnis tumbuh, nah ini yang perlu difokuskan. Bisnis tumbuh ini bisnis yang mampu mengkaitkan atau mungkin mampu berkolaborasi dengan perkembangan teknologi. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau seandainya bisa apapun sekarang ini, kalau seandainya kita kuasai teknologi, kita bisa membuat semacam e-commerce, kita bisa membuat pemasaran lewat marketing, kita punya orang-orang yang bisa dijadikan yang bisa mengendorse produknya kita punya jaringan, ini yang paling penting sih. Nah bisnis tumbuh itu bisa apa? Banyak.
bis yang tumbuh itu bisa ada banyak ya terkait dengan teknologi. Itu pertama kita bisa membangun sebuah usaha jualan online katakan demikian. Nah kita juga sudah mulai sih, walaupun kita jual komoditas pangan, kita juga nebeng, tapi kita juga nitip gitu penjualannya di situs-situs online tertentu. Nah kita hanya bayar bayar pengiklanan lah ke mereka seperti itu ya. Endorse itu kayak gimana gitu. Terus juga disediakan kayak semacam user interface kalau seandainya nanti ada pembeli, terus nanti bisa beli di situ dan proses sudah kembali dari kita kirim mereka. Nah ini juga perlu supply chain, kita harus punya stok juga yang mumpuni. Dan itu sudah mulai hari ini dan insya Allah nanti tetap berjalan, dan ini akan tetap berkembang dan kita akan tetap gunakan itu, dan kita tidak akan tinggalkan yang namanya ini yang paling penting. Jadi pengembangan aplikasi ke depannya cukup bagus sebenarnya sih. Nah, yang ketiga bisnis yang perlu dihindari mungkin dipilih-pilih ya. Itu yang cyclical itu di saat krisis dia nggak hidup. Contoh pakaian, kita tahu banyak pasar tradisional yang jual pakaian di Kota Medan banyak tutup gerainya, banyak tutup tokonya. Kita juga tahu banyak usaha-usaha kuliner ya, seperti saya itu yang mengalami yang sedikit goyang ataupun bahkan tutup dikarenakan PPKM. Ada juga usaha-usaha lainnya itu yang cyclical lainnya itu kayak pendidikan lah katakan demikian, yang banyak kampus swasta yang juga kesulitan dalam menerima pendapatan dari mahasiswa. Nah ini jadi masalah yang ini seharusnya dipertimbangkan baik-baik gitu. Nah cyclical ini pada dasarnya di saat musim itu akan bagus ya, tapi di musim tertentu dia akan jelek. Saya sarankan sih mental dipersiapkan, pilih usaha yang kalau kalian karakter kalian tuh nggak mau ngambil resiko besar, bukalah usaha yang defensif yang jual bahan pokok. Artinya ini bahan pokok ini kan nggak pernah habis gitu kan ya. Nah nggak hanya bahan pokok sih, ada beberapa usaha defensif lainnya yang bisa digeluti. Peternakan, perikanan itu juga masih bisa digeluti, termasuk di perkebunan. Nah kalau kalian lebih banyak mengambil resiko, bangunlah aplikasi yang bisa menjual produknya kalian, memasarkan produknya kalian. Tetapi kalau kalian berani lebih resiko yang lebih tinggi lagi, saya kali ini sebenarnya perlu kematangan dalam melihat prospek bisnis ke depan. Jadi kalau kondisi kopi sekarang masih akan terus lanjut di tahun 2022, ya cobalah untuk hindari bisnis kuliner atau berdagang pakaian seperti itu sih. Terima kasih Pak Sulaiman. Ini Pak pertanyaan terakhir dari saya Pak. Sebagai saya kan anak muda itu Pak, apalah Pak motivasi Bapak untuk saya dan kawan-kawan supaya bisa menjalankan suatu bisnis dalam bidang industri ataupun yang lainnya gitu Pak? Ya, yang penting menentukan passionnya ya. Passionnya itu kita tuh harus tahu diri kita tuh siapa. Itu lebih penting. Bisnis yang dikembangkan dengan dengan keinginan yang sama gitu ya. Misalkan saya punya bakat di bisnis melukis, saya suka melukis, saya punya keterampilan melukis, nah itu terus digeluti sampai kapanpun terus digeluti. Kenapa? Karena yang namanya bisnis apapun, kalau itu sesuai dengan jiwanya, sesuai dengan mentalnya, sesuai dengan skillnya, ya kan, terus passionnya juga ada di situ, itu benar gitu. Itu bisnis yang benar daripada ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan di tren ya kan, oh ada kafe, itu buat kafe, itu begitu banyak kafenya ada, terus kafenya pada nggak laku. Oh jual es boba gitu kan ya, awalnya rame gitu kan ya, begitu muncul yang lain, pesaing lain berkurang. Kayak gitu sebenarnya kalau saya pikir sih boleh, tapi itu kalau menurut saya sih karena modalnya kecil, semua orang bisa melakukan hal yang sama, tidak butuh keterampilan yang wah gitu ya, yang khusus, orang bisa membuat semuanya kan. Kayak gitu itu juga jadi nambah pesaing kita, mengurangi potensi paksa pesaing kita. Kayak begitu sebenarnya. Jadi yang penting pertama mental terus berkenalkan dirinya itu siapa diri kita gitu kan ya, dan pastikan bisnisnya yang kita buat itu sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan kita itu lebih baik. Kalau kalian lihat saya mungkin ada jadi dosen, ada ngajar ya, ada bisnis konstruksi, ada bisnis pangan, ada bisnis yang lain. Ini sebenarnya lebih dikarenakan jaringannya itu muncul terus. Karena kita punya banyak kawan, banyak kebutuhan, mereka percaya kepada kita, nah kita sediakan apa yang mereka butuhkan. Jadi lebih cenderung seperti itu. Tetapi passionnya di mana,
ya terus terang aja ngajar tetap nggak ditinggalkan kan gitu kan, berarti kan sebenarnya profesinya di situ Iya, gitu, itu ya. kita gitu Pak ya. Ya kan di pendidikan, Biasa. tenaga pendidik gitu Iya. kan. Tapi emang pada saat kita bicara bisnis, kadang-kadang ada kesempatan yang jangan kita yang nggak bisa kita lewatkan. Seperti itu sih. Terima kasih Pak Sulaiman Iya, ya, sama-sama. atas ini Pak, Iya. informasi tentang berbisnis dan juga motivasi untuk Iya. kami semua Pak kalangan anak muda. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih pada Bapak. Bapak Guna Pak ya. Baru mau menjamin ya. Bapak Guna Benjamin. Jangan Ya. lupa like. Jangan lupa ya kawan-kawan ya. Ya, agak-agak di like, di komen, subscribe Ah, juga iya. ya. Nanti Oke. kita See you. share.